Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini Mas Didi hadir bersama Mbah Hilo dan kita akan membahas seorang aktor ya, senior yang terkenal sebagai juri, desainer, juga mungkin banyak karya-karyanya yang lain yang kita nggak bisa sebutkan satu-satu di sini. Ini berkaitan dengan boneka arwah, tapi kita nggak bawa boneka arwahnya, Mbak Hilo. Cuman kemarin itu sempat ya dikatakan sama Bang Irfan, gak ada lagi boneka-bonekaan, udah saya singkirkan, tah dibuang kata dia ya, terus saya kasihkan ke yang lain. Cuman lagi-lagi baru 6 jam terakhir yang saya lihat di media sosial, Bang Ivan Gunawan ini ternyata pelihara boneka baru, Mbak Hilo. Mbak Hilo bisa melihat ini bonekanya? Ya. Nah, dan disitu beliau mengatakan, please hargain, jangan hujat saya. Nah, oke, di sini juga dia mengatakan, maaf, aku nggak bisa nahan untuk punya boneka baru, ujar Ivan Gunawan. Cukup beberapa saat aku menahan kecintaan aku dengan dia, hanya pengen share aja, ujarnya. Nah, Mbak Hilo, boneka yang baru ya, berarti dia memiliki suatu peliharaan baru, Mbak Hilo. Nah, seperti ini ya, Mbak Hilo. Kita nggak lihat secara jelas, tapi yang pasti sosok bonekanya putih ya, Mbak Hilo. Sosok bonekanya putih dan terlihat bahwasannya Bang Ivan ini lagi memeluknya, gitu ya. Kemarin sempat sosok boneka bayi, saat ini nampak bonekanya seperti transparan gitu, putih. Nah, menurut Mbah Hilo, mungkin dari segi spiritual, Mbah Hilo, yang lalu beliau memelihara boneka baby, boneka bayi yang bentuknya dan wujudnya, beratnya semua hampir sama seperti bayi pada umumnya. Nah, karena mungkin hujatan para netizen, Bang Ivan ini lantas mungkin mengasingkannya ya, karena sempat kemarin di podcast Boy William, dia mengatakan aku akan rawat dia hingga dia sukses. Tapi ternyata mungkin karena dorongan netizen, karena dia pun seorang muslim, membuatnya ya sudahlah, daripada ini ribut-ribut terus, aku udahin aja. Ternyata muncul lagi Mbak Hilo dengan persis sama-sama dengan boneka, namun mungkin bonekanya berbeda. Beliau memilih untuk kembali memelihara boneka karena sempat kemarin disindir netizen dia lepas itu. Nah, menurut Mbah Hilo, dalam diri Bang Ivan ini sebetulnya sudah ada kecintaan dengan benda-benda seperti itu, benda-benda yang menyerupai makhluk hidup, atau gimana, Mbah Hilo? Ya, kalau menurut saya ya, dia ini bagaimana ya, dia ini sudah menganggap boneka ini sebagai teman atau sebagai anak kandungnya, seperti gitu. Mas ini. Nah, sehingga boneka arwah tersebut dianggap bukan seperti siapa-siapa lagi, gitu ya. Namanya kita memiliki boneka ya sah-sah saja, cuman ya jangan sampailah kita, kalau bisa ya boneka ini yang mengandung unsur-unsur goib gitu. Karena pun kalau yang mengandung unsur-unsur goib, nah itu nanti efeknya bisa kembali kepada kita sendiri. Oke, Mbak Hilo. Jadi kalau beliau ini ya, Mbak Hilo ya, sudah diperingatkan baik oleh teman dan netizen gitu. Untuk apa sih Bang melihara boneka-boneka seperti itu? Apalagi meyakinin dia itu ada apa ya, jiwanya. Kemudian ada yang di dalamnya gitu ya, kayak spirit gitu. Nah, menurut Mbah Hilo, kan namanya benda mati, apalagi kita meyakinin itu, apakah memang akan muncul gitu, Mbak Hilo? Ya, kalau kita meyakini gitu, akan muncul, dia akan ada. Iya, gitu. Nah begitu. Enggak usah jauh-jauh lah. Kita di belakang sini
kita meyakini ini ada di sini sosok seperti ini, ya ada gitu. Ya ada muncul. Ada muncul. Oh, Gitu. tapi munculnya pun tadi adalah orang yang menginginkan penampakannya, Mbak Elo. Iya. Tidak semua orang misalnya mungkin banyak orang tidak semua bisa nampak gitu ya, Mbak. Iya. Hanya yang menginginkan. Ya, yang menginginkan gitu. Mungkin saat ini kita nggak mendengar ya bahwasanya ini bayi ini sosok penunggunya apa ya dari Bang Irfan ya. Misalkan kan kayak yang kita pegang ini Mbak Elo, ini punya Iya. Mbak Elo ya. Sosok apa yang ada di dalamnya Mbak Elo? Nah, sini kalau ya saya pandangkan seperti orang yang mati belanggar. Nah, itu ya orang yang mati belanggar yang masuk kemari. Oke. Begitu. Jadi ini boneka walaupun kecil seperti ini, tapi Mbak Elo bilang ini adalah sosok yang dihuni sama orang yang belanggar. Iya. Ya kan gitu Mbak Elo. Nah, artinya apa? Artinya yang mau saya tanyakan Mbak Elo, yang boneka lama itu kan kayak baby atau anak bayi. Apakah yang masuk itu bisa jadi bukan anak bayi atau arwah anak bayi yang mati, atau mungkin orang-orang dewasa yang kemudian arwahnya gentayangan kemudian masuk ke situ Mbak Elo? Artinya tidak seumuran sama boneka yang dia beli gitu ibaratnya. Ya kadang begini, namanya jin ini dia bisa menyerupai anak bayi. Anak bayi bisa menyerupai orang tua begitu. Bisa bermacam cara dia untuk apa mewujudkannya itu. Jadi yang sekarang ini yang Mbak Elo lihat dari yang dipeluk, yang dipegang, yang dipelihara baru sama Bang Irfan Gunawan, sebetulnya sosok apa sih Mbak Elo yang bakal masuk situ Mbak Elo? Apakah Mbak Elo sudah melihatnya gitu? Ya kalau menurut pandangan saya dari Irfan Gunawan ya, dia itu memandangkan seperti anak bayi gitu. Nah jadi yang masuk itu ya seperti anak bayi gitu. Dia seolah-olah bermain dengan anak bayi atau dengan macam mana bilangnya, seperti teman dia bercanda begitu. Kalau yang sekarang mungkin agak besar Mbak Elo bonekanya, mungkin apa yang dibayangkan dia yang ada di boneka ini akan masuk seperti itu juga. Iya, kalau boneka itu besar, dia menganggap itu seperti orang agak menjelang dewasa ataupun akil balik lah kita bilang ya. Ya itu maksudnya seperti itu gitu. Oke, Mbak Hilo, kemudian ini kan mungkin menjadi suatu apa ya? Mungkin orang-orang yang mengagumi sosok Bang Irfan Gunawan, kemudian dia bertingkah seperti ini gitu dengan memelihara boneka dan meyakinin bahwasanya boneka itu ada sesuatu di dalamnya gitu Mbak Elo. Untuk yang seperti ini Mbak Elo, untuk dia itu sadar dan nggak melihara lagi tuh yang boneka-boneka gini, gimana sih Mbak Elo? Ya dia harus dekat kepada orang yang taat kepada agama, seperti para santri-santri ataupun para ulama seperti itu. Sehingga nanti dia bisa dinasihati atau disadarkan, sehingga bisa menjauhkan dari boneka tersebut. Melihat dari apa yang dilakukan sama Bang Irfan Gunawan, dia terlalu mencintai benda-benda mati seperti itu Mbak Elo. Kita nggak tahu ya benda-benda mati yang lainnya, yang kita ketahui hanya boneka ya. Nah Mbak Elo sendiri kan ini banyak Mbak Elo di rumah kan benda-benda mati yang mungkin Mbak Hilo yakinin bahwasanya ada penunggu di benda-benda itu. Cuman apakah seperti Bang Irfan terlalu cinta, ataukah ketika diminta orang atau kemudian Mbak Hilo buang semua itu, Mbak Hilo nggak ada masalah atau gimana Mbak Hilo? Ya kalau seperti saya punya diminta orang boneka seperti ini ya, yang saya Mbak Hilo takutnya ambil dulu kodamnya atau gimana? Ya jelas saya ambil kodamnya. di, Karena apa? Karena nanti tiba-tiba lah yang ada sosok kodam di dalam boneka itu seperti orang mati belanggar lah. Nanti tiba-tiba nampakkan diri sosoknya tersebut ya, seperti entah kepalanya hancur, itu kan namanya bisa jadi jantungan, dia bisa jadi nggak bisa tidur. Jadi kalau menurut Mbak Ilo, misalkan nih ya, aku beli nih Mbak Ilo, aku maharin lah ya, kata-katanya aku mahari boneka ini. Kata Mbak Ilo ini bonekanya ada sosok arwah yang meninggal karena melanggar. Aku nggak punya Mbak Ilo indera keenam gitu. Apakah dia suatu ketika bisa mewujudkan wujudnya itu Mbak Ilo? Ketika aku pelihara ini atau aku simpan ini dalam rumah? Ya sekali-sekali mau menampakkan gitu. Nah, gitu.
karena dia pun ingin ngasih tahu kepada majikannya. Nah, seperti itu. Bahwasanya ini ada gitu. Inilah adalah Oke. sosok diriku gitu. Jadi ya kalau nggak kuat mental ya mungkin nanti bisa pingsan kan gitu, seperti itu Mas Denny. Oke teman-teman, mungkin sampai situ dulu perbincangan kita soal boneka arwah ini ya. Mudah-mudahan Bang Irfan ya, Bang Ivan, apapun yang terjadi, mudah-mudahan beliau itu bisa mengambil sesuatu yang dari segi positifnya aja. Dia adalah public figure ya, tentunya apa yang dilakukan dia menjadi contoh Bailo sama masyarakat pada umumnya gitu. Oke, segitu aja ya dari kita berdua. Saya dan Bailo mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.